Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, tadi kan di sini ada filsafat ilmu. Kan dua hal ini tuh berbeda. Jadi saya sering dengar itu yang namanya ilmu filsafat. Jadi apakah ada perbedaan antara filsafat ilmu, dan ilmu filsafat? Gitu, kelompok penyaji. Baik, mau dijawab sekarang apa dikumpulkan dulu Mbak Esther sama Mbak Wulan? Dikumpulkan dulu nggak apa-apa, Mbak? Oke, baik, selanjutnya. Aku ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Meta. Jadi pertanyaan saya karena ini hubungannya dengan implementasi kita setelah selesai dengan studi kita ya, atau yang sudah ke profesi itu. Nah, ini kan kita tadi yang dibahas adalah tentang filsafat ilmu. Kira-kira hubungan atau pentingnya kita mempelajari filsafat ilmu itu dengan dikaitkan dengan profesi kita sebagai guru ke depannya atau sebagai tim pengajar, itu kira-kira dalam pembelajaran itu seperti apa? Kan kita tahu bahwa kita ini berada di pendidikan dasar. Nah, kira-kira pentingnya mempelajari atau hubungannya atau kaitannya dengan filsafat ilmu itu seperti apa? Terima kasih. Mungkin nanti bisa dicontohkan, diberi penjelasan disertai dengan contoh supaya lebih lebih jelas. Terima kasih. Selanjutnya Pak Hezki. Ya, terima kasih. Saya mau tanya di landasan di slide nomor 9, landasan aksiologis. Saya cuma pengen penjelasan lebih dalam aja tentang landasan aksiologis. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Dion. Monggo Pak, silahkan. Terima kasih Mbak Meta dan juga teman-teman. Sebenarnya ini pertanyaan mengenai filsafat ya. Mungkin ini pertanyaan untuk kita semua. Mengapa filsafat itu yang menjadi rujukan kita adalah Yunani? Kenapa harus Yunani? Kenapa enggak bangsa lain? Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada bangsa lain? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan Ibu Endang. Kalau menurut saya pribadi, hubungan atau pentingnya filsafat ilmu terhadap profesi kita itu karena ilmu filsafat itu luas ya, tidak ada benarnya dan tidak ada salahnya. Kita sebagai guru atau nanti mungkin calon dosen harus memiliki pengetahuan yang luas agar kedepannya tidak hanya stuck di situ saja. Misalnya kan ada yang bilang bumi itu bulat, bumi itu datar. Nah, kita sebagai guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan kita harus bisa menjelaskan nanti kepada murid kita karena biasanya terutama pada guru SD itu anak-anaknya itu suka bertanya dengan hal-hal yang di luar dugaan. Nah, pentingnya kita mempelajari ilmu filsafat atau filsafat ilmu ini supaya kedepannya kita dapat menjelaskan kepada murid atau siswa dengan jawaban yang mungkin dapat diterima oleh mereka. Karena kalau misalnya kita hanya menjawab tidak tahu atau kitanya juga bingung, nanti anak-anak tersebut malah justru kehilangan arah dan tidak ada niat untuk bertanya kembali. Seperti itu mungkin dari saya. Mbak Wulan mungkin ada ingin menambahkan? Oke, baik. Hubungan filsafat dan pendidikan menjadi sangat begitu penting karena masalah pendidikan itu merupakan salah satu masalah hidup yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, proses pendidikan ini ada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Jadi filsafat ini istilahnya kita mempelajarinya itu seumur hidup, sama halnya dengan pendidikan, Bu. Gimana, Benda? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa sudah paham? Boleh. Penjelasannya sangat bagus sekali. Tapi boleh tidak saya diberikan contoh satu nih, kira-kira penerapan filsafat dalam pembelajaran di kelas misalnya seperti apa? Ya. Silakan Mbak Wulan. Izin menambahkan, Mbak. Ya, boleh Mbak, silahkan Mbak Mita.
Ya, saya ingin menambahkan dari jawaban Mbak Esther dan Mbak Sri Wulandari mengenai implementasi filsafat ini dalam pendidikan. Nah, yang kita ketahui, filsafat ini lebih menekankan kepada cara berpikir. Nah, jadi filsafat ini itu semuanya dimulai dari pertanyaan. Yang kita tahu, pertanyaan itu ada dua bentuk, bertanya dan menanyakan, bertanya dan mempertanyakan. Nah, bertanya ini hanya sekedar bertanya, misalnya apa hobi kamu, di mana rumah kamu, apa makanan kesukaan kamu gitu. Tapi bertanya ini itu tidak termasuk kepada filsafat. Kenapa? Karena dia belum masuk bagaimana proses cara berpikir. Tapi kalau mempertanyakan itu lebih ke proses filsafat karena ada proses cara berpikirnya. Contohnya, misalnya mengapa orang harus kuliah? Bagaimana sih proses fotosintesis? Bagaimana sih sistem peredaran darah dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan salah satu contoh penerapan dari filsafat karena ada proses cara berpikirnya. Begitu. Jadi kalau misalnya dikaitkan ke pendidikan, guru bisa mempertanyakan kepada siswa tentang pertanyaan yang mengandung mengapa, bagaimanakah, pokoknya tentang proses yang bisa merangsang siswa itu berpikir. Nah, begitu menurut saya, Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mbak Mita penjelasannya. Jadi saya ada sedikit tambahan ilmu. Karena memang saya kalau filsafat itu masih agak abu-abu ya. Jadi memang terima kasih banyak. Walaupun saya sudah jadi guru juga baru maksudnya terbukanya ini mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Terima kasih banyak atas informasi. Ya, sedikit menambahkan saja Bu Endang, Mbak Endang. Ya, tentang menurut saya tentang filsafat itu sendiri, mengapa kita harus mempelajari filsafat dan bagaimana penerapannya di sekolah nantinya. Menurut saya ini filsafat kan artinya mencari kebenaran berdasarkan keyakinan kita. Artinya nanti di sekolah kan kita mengajar tentang keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Jadi melalui dari situ kita tahu bahwa kita bisa berfilsafat, artinya bisa kita harus mempelajari filsafat karena disitulah kita mencari kebenaran keyakinan kita bahwa siapakah Tuhan kita, seperti itu. Jadi bisa kita terapkan di dunia pendidikan tentang diterima dari Tuhan, kebenaran diterima dari Tuhan yang mana atau wahyu daripada siapa, itu seperti itu, artinya bisa diterapkan dalam ilmu keagamaan misalnya seperti itu, Mbak Endah. Ya, terima kasih. Ya, berarti kesimpulannya ini filsafat itu misalnya kan sudah kelihatannya bahwa dalam pembelajaran itu kadang kan siswa harus menemukan sendiri. Berarti sudah tercover tadi dari jawaban Mbak Mita dan Bu Mufidah, menemukan sendiri, bahkan membuktikan sendiri dengan beberapa penalaran. Jadi ternyata saya juga bingung ya, filsafat ke anak SD itu sebenarnya seperti apa sih kan kalau kita taunya yang sains, sosial gitu kan, seni budaya. Nah, kalau filsafat itu kemana? Karena kita cenderung filsafat itu ke keagamaan, terus hubungannya dengan sains itu seperti apa? Dan ternyata ada pencerahan, jadi kaitannya mungkin dengan kita penemuan, terus dengan kita penalaran dan pembuktian. Jadi filsafat ini memang penting ke pendidikan terutama di anak SD. Terima kasih banyak pencerahannya teman-teman sekalian. Mbak, mungkin aku maaf Mbak, aku mungkin mau menambahkan sedikit aja, karena menurut saya menarik sekali pertanyaan dari Mbak Endang soal kenapa kita harus belajar soal pendidikan. Maksudnya kenapa orang berpendidik kita yang belajar di pendidikan dasar harus belajar soal filsafat. Nah, kalau ini menurut saya, opini saya, karena pada dasarnya kita harus mulai bertanya kembali apa itu sebenarnya pendidikan, ya, kenapa pendidikan itu harus ada. Pada tujuannya kan sebenarnya pada dasar tujuannya pendidikan itu harus dia bisa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar aku tahu perhitungan 1 + 1 sama dengan 2, bukan aku tahu huruf A, huruf B, huruf C, tapi dia harus tahu, dia harus melebur dalam kehidupan masyarakat.
Jadi apa persoalan masyarakat hari ini, maka pendidikan itu harus mampu memecahkannya. Nah, persoalan hari ini kan kita sebagai bangsa ini kan dalam taraf pendidikan kita sangat dibanding dari negara-negara lain itu sangat rendah. Nah, kemudian ini kembali kenapa pentingnya filsafat. Seharusnya filsafat sendiri ataupun filsafat pendidikan itu harus dipelajari oleh Kementerian Pendidikan, harus dipelajari oleh Presiden atau pembuat kebijakan. Jadi dia tidak membuat ide pendidikan itu yang seharusnya seperti apa itu ya harus muncul dari atas dasar filsafat itu sendiri. Jadi lebih harus tahu dulu roh pendidikan ini apa sebenarnya. Jadi kita sebagai penerus bangsa, anak-anak muda, mbak-mbak di sini, mas-mas di sini, ke depan ya kan ketika sudah belajar filsafat pendidikan, jadi mampu membawa pendidikan kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu menurut saya. Oke, terima kasih, Mbak. Iya, saya sepakat ya Mas Dionnya. Jadi jangan sampai kita ini kalau ada apa-apa selalu guru aja. Guru itu harus belajar terus. Sementara pemangku kebijakan itu kayaknya apa ya, mereka saja nggak paham mungkin. Jadi kita cuma pokoknya segala sesuatu itu hanya guru semua yang harus tahu, guru semua yang harus tahu. Nanti kalau ada yang jeleknya guru lagi. Oke, betul banget kata Mas Dion. Terima kasih Mas Dion. Boleh menanggapi sedikit Mbak Meta? Silakan Mbak Setia. Ya, menurut saya sendiri, bagaimana penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Sedangkan di mata pelajaran tidak ada pembelajaran filsafat, tapi bagaimana guru itu menerapkannya. Seperti contohnya, siswa diajarkan sebuah kebenaran tentang sebuah ilmu yang diajarkan untuk menggali info lebih dalam, bukan menerima hoax begitu saja. Di mana guru menjelaskan, misalnya menjelaskan tentang siklus air. Nah, supaya anak itu tidak cepat menangkap kalau siklus air itu adalah dari hujan, terus hujan itu adalah kencingnya raja di atas langit, bukan itu. Supaya anak itu mengkritisi sebuah ilmu sampai anak itu mendapatkan kebenaran bahwa hujan itu berasal dari siklus air, mulai dari laut, terus di uap dan sebagainya. Itu menurut saya. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak siapa tadi ya yang menjawab perbedaan filsafat ilmu dan ilmu filsafat. Mbak Mita. Ya, Mbak Mita. Saya akan coba menjawab pertanyaan Mbak Mita. Nah, perbedaannya itu ada dari objek kajiannya, Mbak. Jadi dari objek kajiannya, dari sudut pandangnya juga. Kalau filsafat itu kan studi tentang realitas, misal perilaku atau benar salah. Nah, sedangkan filsafat ilmu itu mempelajari semuanya secara umum. Kalau ilmu filsafat itu mempelajari tentang semesta. Kalau yang sedapat saya seperti itu. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menambahkan mungkin? Apakah teman-teman setuju atau ada yang ingin membantah mungkin? Mohon maaf, kurang jelas suaranya, Mbak. Oh ya, baik, saya ulangi. Untuk yang perbedaannya itu terdapat dari objek kajiannya dan sudut pandangnya, Mbak. Nah, kalau misalnya filsafat itu lebih ke studi tentang realitas, tentang perilaku atau benar salah. Kalau filsafat ilmu itu lebih mempelajari secara umum atau mempelajari semuanya. Kalau ilmu filsafat itu mempelajari tentang semesta. Kalau yang saya dapatkan seperti itu, apakah Mbak dan teman-teman lain ingin membantah atau ada yang setuju atau ada yang ingin menambahkan mungkin? Baik Mbak, menurut saya juga sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Mbak Esther. Mungkin Mbak Wulan ingin menambahkan atau menjelaskan tentang landasan aksiologis tadi, Mbak Wulan? Ya, baik. Langsung saja. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai aksiologis yang ditanyakan oleh Mas Herdi. Ya, di sini landasan aksiologis itu merupakan sikap etis yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan harus dikembangkan oleh ilmuwan. Dalam artian, misalkan dalam
dalam kehidupan sehari-hari, landasan ini memiliki ranah diantaranya yaitu tentang etika dan estetika, di mana apabila memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian landasan ini. Dalam artian, landasan ini akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan yang didapatkan. Misalkan salah satu contohnya yaitu mengenai meja dan kursi. Meja dan kursi. Bisa kita kaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya seperti itu, Mas. Mas Herti, apakah sudah paham atau ingin bertanya lagi atau? Sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Herti. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Dion tentang mengapa Yunani tidak dari negara lain. Mengapa Yunani dari negara lain? Aku coba meluruskan, Mbak ya. Pertanyaannya adalah mengapa yang menjadi rujukan, ya kan, ilmu filsafat kita itu dari tadi kan Aristoteles, ada Plato, itu kan semua dari Yunani. Nah, kenapa harus Yunani? Kenapa tidak bangsa lain? Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada bangsa lain? Apakah tidak berfilsafat? Seperti itu. Saya coba menjawab ya, mungkin kalau misalnya apakah mereka tidak berfilsafat, itu tidak, karena istilah-istilah tadi tidak hanya dari Yunani, seperti falsafah itu kan bahasa Arab, seperti itu. Dan ada beberapa bahasa yang bukan dari Yunani, ada yang dari Belanda, Jerman, yang Inggris, seperti filosofi itu Inggris, kemudian filosofik itu Jerman, Belanda, dan Prancis, kemudian falsafah itu bahasa Arab. Jadi kalau misalnya Mas Claudion bilang negara lain itu apakah tidak berfilsafat, saya rasa mereka tetap berfilsafat, hanya saja mereka kurang terkenal atau kurang naik karena yang merumuskan filsafat pada awalnya itu kan Pitagoras, bukan? Pokoknya yang dari Yunani ya. Jadi yang lebih dikenal itu yang dari negara sana kalau menurut saya. Atau Mas mungkin ingin membantah atau teman-teman lain ada yang berpendapat berbeda? Saya boleh menambahkan sedikit. Silakan Mbak Ulan dulu. Ya, sedikit menambahkan ya. Mengapa dikatakan dari Yunani? Menurut saya, karena kita ketahui bersama bahwasanya ilmu filsafat ini adalah ilmu yang sudah sangat tua. Nah, sedangkan Yunani juga adalah salah satu tempat yang sangat tua. Nah, mungkin dari situ mengapa filsafat diistilahkan sebagai landasan Yunani gitu. Oke, Mbak, aku coba maksudnya begini. Oke, tadi memang benar bahwa artian filsafat benar ada dari Arab, ada dari Inggris. Maksud saya dalam perkembangan filsafat itu kan tadi ada Aristoteles tuh, dia mengatakan bahwa filsafat adalah ini. Nah, apakah dari negara lain itu ada? Nah, memang saya selama saya baca-baca itu memang yang paling kita kenal itu kan filsafat Yunani. Ya kayak Aristoteles, Plato, Socrates, Nietzsche, Marx dan sebagainya. Itu baru setelah beberapa tahun kemudian ada filsafat Asia. Nah, itu kenapa yang menjadi rujukan kita itu adalah Yunani. Itu yang menjadi kebingungan sekarang. Kalau kita mau melihat bahwa negara tua, yang paling tua, sedangkan sejarah perkembangan, kalau kita baca bukunya Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens, perkembangan manusia itu dimulai dari Afrika Timur kalau tidak salah. Jadi dari Afrika. Jadi
kalau mau lebih dari sana, kalau misalnya kita mau bicara soal perkembangan manusia. Nah, sedangkan yang saya tanyakan ini filsafat itu, ilmu pengetahuan tentang filsafat itu, kenapa harus Yunani? Kenapa Yunani? Itu Mbak. Mungkin itu saya juga masih bertanya-tanya. Mungkin juga Pak Yopi atau teman-teman yang lain yang punya pengetahuan lebih, tolong bisa disampaikan ke diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Saya menambahkan, Mbak. Oke, Mbak. Berdasarkan jurnal yang pernah saya baca, periode Yunani kuno, kenapa filsafat itu adanya cuma di Yunani? Karena Yunani adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan, di mana bangsa Yunani ini, seiring dengan keberangkatan waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk mengenali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi seterusnya. Zaman ini menggunakan suatu sikap yang sangat menyelidiki suatu secara kritis, di mana bangsa Yunani itu sangat berpikir kritis tentang bagaimana kejadian-kejadian tentang ilmu-ilmu tersebut, sehingga muncullah filsafat itu sebagai pembuka gerbang semua ilmu, dari mana penemuan Pitagoras seperti yang dikatakan oleh Mbak Esther tadi, dan selain dari Yunani ada juga para ilmuwan filsafat yang bukan dari Yunani, tapi berbagai macam daerah, bahkan dari berbagai macam golongan filsafat. Ada periode Islam juga di sini dan sebagainya. Ada juga masa Renaissance dan modern. Orang yang pertama, sejarawan terkenal adalah seorang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menemukan berbagai periode kebangkitan intelektual khususnya di Eropa. Nah, kita ketahui bahwa kalau filsafat itu bukan sekedar ada di Yunani, tapi di Eropa juga ada dan sebagainya. Sekian, mungkin ada yang mau menambah. Izin menambahkan, Mbak. Ya, Mbak Mita, silakan, Mbak. Nah iya, pertanyaan dari Mas Claudion ini itu sebenarnya sangat berisiko. Nah, karena menurut saya, walaupun kita belajar bertahun-tahun filsafat pun, pertanyaan ini itu kita juga pasti ragu dalam menjawabnya. Karena memang tidak ada dasarnya untuk menjawab, tidak ada dasar dari jurnal-jurnal yang maksudnya sudah duduk gitu. Nah, jadi kita bisa bertolak ke belakang, bertolak di, ada yang saya baca itu namanya argumen pada bidang pertanian. Nah, filsafat dalam bidang ini itu lebih dulu berkembang di peradaban Cina daripada Yunani. Jadi tidak menutup kemungkinan bangsa lain itu tidak ada filsafat. Jadi pendek kata bisa kita simpulkan filsafat Yunani ini itu tidak akan pernah ada jika tidak ada bangsa dan peradaban lain. Jadi tidak hanya Yunani saja yang berfilsafat, gitu Mas. Oh ya, mungkin saya menangkap tadi sedikit bahwa awal mula peradaban ilmu pengetahuan mungkin ada di Yunani. Jadi perkembangan awal mungkin ada di sana. Mungkin atau perkembangan itu maksudnya manusia mulai berpikir ya mungkin, atau manusia mulai berpikir secara kalau tadi kan ada nanti mungkin akan dibahas soal filsafat nature, filsafat dia akan belajar soal dunia, soal bahwa bumi ini dari alam ini dari air, ada yang dari sesungguhnya segala sesuatunya itu dari air. Mungkin saya menangkap bahwa orang mulai bertanya-tanya tentang dunia, mungkin itu menurut saya. Dari paparan juga itu mungkin. Boleh sedikit menambahkan? Oke, baik, silakan. Nah, jadi sebenarnya kenapa Yunani? Sebenarnya kan sebelum bangsa Yunani itu ada yang paling mulai peradaban itu kan adalah bangsa Arab. Nah, terus kenapa Yunani sering disebut sebagai patokan filsafat? Itu dikarenakan pada zaman dulu Yunani itu adalah
orang-orang yang mempercayai mitos, mempercaya dengan mitologi-mitologi. Makanya ada kayak Neptunus, maksudnya itu ada Raja Neptunus atau apa gitu. Nah, dari hal itu, Yunani itu baru berpikir kenapa kita mempercayai hal itu. Jadi Yunani itu kenapa jadi tempat pacuan filsafat, karena dia berpikir kenapa manusia berpikir. Itu awal-awalnya itu berasal dari orang Yunani. Jadi di sini ada 3 faktor kenapa lahirnya filsafat Yunani. Yang pertama, bangsa Yunani kaya akan mitos, seperti yang saya bilang tadi, seperti yang kita sering dengar atau kita sering nonton Percy Jackson atau apa, itu kan mitos-mitos Yunani. Terus yang kedua, banyaknya karya sastra Yunani yang dianggap sebagai pendorong munculnya filsafat-filsafat itu, seperti karya Homerus. Terus yang ketiga, ada pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan dari bangsa Babilonia atau Mesir. Nah, seperti yang dibilang tadi, peradaban ilmu itu kan diawali dari bangsa-bangsa Arab. Jadi seperti yang kita tahu, kalau manusia pertama itu adalah Nabi Adam, dan itu diturunkan di dataran Arab. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan perkembangan ilmu itu awalnya dari mana? Dari Arab. Cuman kalau misalnya perkembangan berfilsafat itu dari mana? Ya itu dari Yunani, karena dia orang Yunani lah yang berpikir kenapa kita berpikir gitu. Terima kasih. Makin seru sepertinya, lanjut ke sudah semua ya dijawab pertanyaannya. Mungkin masih ada waktu ya Pak Yopi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? 3 orang saja gitu. Mbak, aku boleh bertanya sesuatu nggak? Oke, baik, silahkan Pak Dion. Ini kan kita ngomongin soal filsafat, ini adalah ilmu bapak pengetahuan lah, sumber dari ilmu pengetahuan, ya kan? Tadi ada dari aksiologis tadi bicara soal kebenaran. Pertanyaannya adalah mengapa ini bicara soal kepada sains juga, kritik terhadap sains. Misalnya, kenapa sains menolak kepercayaan lain? Maksudnya sains dia tidak mau ada mistifikasi, dia tidak mau apapun kepercayaan lain itu di luar daripada sains itu sendiri. Kenapa? Padahal kalau kita ngomongin soal kebenaran, ya kan, kebenaran itu kan tidak ada yang mutlak. Kalau menurut saya bahwa kebenaran itu kan tidak mutlak. Artinya kepercayaan pun itu bisa menjadi sumber kebenaran. Lalu mengapa sains menolak? Mungkin itu, mungkin teman-teman, terima kasih. Izin menjawab. Ya, silakan Mbak Sepia. Kebetulan dulu pas S1 sudah dijelaskan juga kenapa ilmu sains itu menolak. Nah, kita perhatikan IPA atau IPS. Dari kata IPA, ilmu pengetahuan alam, berarti ilmu ini adalah pengetahuan yang logis, yang butuh pembuktian dalam pembelajarannya. Dimana kalau kita belajar IPA misalnya tentang gerak magnet, mungkin kita bisa melihat bagaimana magnet itu dan daya tarik apa yang digunakan. Nah, sedangkan kalau kita membahas tentang agama, misalnya contohnya agama Islam, kita tidak bisa membuktikannya secara akal, tapi dengan keyakinan. Itu. Mbak, maksud aku begini. Oke. Tadi bicara soal ilmu pengetahuan alam ya. Nah, menurut ini kan saya sains secara umum, dia kan menolak. Jadi segala kepercayaan apapun itu harus ditanggalkan dulu untuk masuk ke dalam dunia sains, ya kan? Padahal kita belajar di awal bahwa sumber ilmu pengetahuan tadi yang bernama filsafat itu bicara soal kebenaran, ya kan? Tadi ada aksiologis tadi mengatakan nilai-nilai kebenaran, ya kan? Nah, sedangkan nilai-nilai kebenaran di dunia ini bukan hanya sains. Saya pun masih mempertanyakan, apakah hanya sains satu kebenaran yang mutlak? Bicara soal kebenaran tadi, apakah
mistifikasi atau apapun itu yang menjadi kepercayaan kita bukan sesuatu yang benar. Mengapa sains harus misalnya dalam sains itu harus menanggalkan semua kepercayaan terlebih dahulu untuk masuk ke dalam dunia sains? Mungkin sedikit menambahkan ya. Saya senang banget nih, jadi kita bisa tukar pikiran kayak semacam ngobrol-ngobrol aja ini Mas Dion ya. Ini dari saya ya, dari pemikiran awam. Kenapa harus sains yang apa namanya, yang butuh pembenaran, sementara kayak mitos atau apapun itu. Kalau menurut saya nih ya, berbicara tentang ilmu pengetahuan alam atau ilmu pasti, itu kenapa bisa dikatakan ilmu pasti? Karena memang sudah dibuktikan dari beberapa penelitian, dari beberapa percobaan, itu kan sudah kelihatan nih hasilnya. Nah, jadi itu makanya sudah dapat dibuktikan, makanya dianggap bahwa sesuatu itu ya pasti-pasti aja gitu kan. Nah, sementara berbicara tentang ilmu filsafat, tentang mitos, terus apapun itu, contoh nih, kita kembali lagi ke ilmu sosial aja nih. Nah, ketika ilmu sosial itu kan akan ada banyak instrumen. Ketika kita ingin membuat sebuah kesimpulan, itu bisa saja loh. Maksudnya ada beberapa banyak data yang hasilnya itu tidak valid. Artinya mungkin ketika kita menilai yang ini hasilnya seperti ini, ketika kita menilai yang itu hasilnya juga beda kan. Nah, itu ada beberapa perbedaan sehingga ada ketidakpastian. Apalagi nih masalah kepercayaan atau mitos. Nah, ini kan yang sangat sulit sekali untuk dibuktikan. Kita hanya apa ya, berlandaskan kepercayaan. Mungkin kalau dari saya seperti itu sih pemahaman awam saya. Jadi kalau untuk sains kenapa itu sudah pasti kebenarannya karena memang bisa dibuktikan. Sementara kalau yang lain-lain itu ilmu sosial pun itu kan masih apa ya, masih bersifat belum pasti sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Endang. Berarti sesuatu yang pasti adalah sesuatu yang benar. Begitu Mbak? Kalau menurut saya sesuatu yang pasti itu belum tentu benar sih karena seperti ini. Oke, IPA untuk sekarang mungkin dikatakan ilmu pengetahuan alam itu karena ilmu pasti sudah pasti benar. Untuk saat ini iya, tetapi seiring dengan perjalanannya waktu kan nanti akan ada gejala-gejala alam, terus akan ada lagi penelitian-penelitian lagi yang kita lihat saja nih perkembangan dari ilmu pengetahuan. Kan ada beberapa pengetahuan itu yang ditambahkan, ada juga beberapa pengetahuan alam itu yang tetap rumusnya itu sampai sekarang itu tetap, tapi ada juga kan yang mengalami perubahan. Itu dikarenakan karena kembali lagi bahwa dunia ini itu akan berubah sejalan dengan gejala-gejala alam yang terjadi, terus akan ada selalu penelitian-penelitian yang terjadi. Jadi segala sesuatu yang tadinya mungkin sudah pasti nih benernya nih tidak akan berubah lagi, itu bisa saja terjadi, tapi dibutuhkan juga dengan pembuktian. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya ini aku melihatnya kritik terhadap apa yang terjadi pada situasi sosial kita hari ini ya. Misal, kenapa segala sesuatunya kita harus ilmiah? Kenapa segala sesuatunya harus pasti? Ya kan? Kalau bicara soal kebenaran kan tidak ada, kembali, kalau menurut saya, tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada kebenaran yang satu. Ya kan, semua punya pandangan kebenaran masing-masing. Mbak Endang punya sisi kebenaran pandangan tentang dunia ini yang benar menurut Mbak Endang adalah seperti ini, ya kan? Mbak Meta pandangan tentang dunia yang benar adalah seperti ini. Ya kan? Lalu sains datang, kemudian dalam sekarang kan kita masuk dalam perkembangan sains ya. Jadi mulai dari sejarah perkembangan manusia itu kalau kita baca bukunya Yuval itu yang Sapiens ya, dari pemburu pengumpul, terus dari perkembangan kognitif manusia, terus pertanian, terus sekarang kita berada di dalam fase perkembangan teknologi. Jadi teknologi adalah bagian daripada sains. Sains seolah-olah mau menguasai seluruh isi dunia. Nah, ini adalah kritik terhadap sains menurut saya. Nah, kenapa semua harus berdasarkan sesuatu yang pasti? Mengapa sesuatu harus berdasarkan sesuatu yang ilmiah? Apakah kebenaran hanya milik sains? Apakah kebenaran hanya milik sains tadi? Apakah mistifikasi tidak benar? Apakah keyakinan kita tidak benar? Keyakinan akan Tuhan kita tidak benar? Apakah keyakinan atas budaya kita tidak benar? Mungkin seperti itu. Maksudnya maaf teman-teman, karena ini selalu muncul dalam pikiran saya, kenapa? Jadi terima kasih, mungkin itu.
Baik, luar biasa Pak Dion, mantap. Nah, selanjutnya mungkin ada dari tambah dari Pak Yopi. Ya. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman, materi yang hangat, yang mana masih di tahap awal ya. Semoga apa ya? Semoga tren ini terjaga ya. Tren ini terjaga sampai ke depan ya. Karena kita sama-sama belajar. Tidak mencapai finish meskipun ibu bapak itu berada di level tertinggi ya, termasuk jabatan fungsional guru atau dosen yang mungkin kalau guru apa Pak Bu, yang paling tinggi itu guru apa utama ya, guru pembina utama atau apa itu. Nah kalau di dosen profesor itu tetap harus belajar bahkan dari muridnya. Nah termasuk guru juga harus belajar dari muridnya ya. Semua belajar dari baik kesalahan murid maupun bisa saja guru yang salah sehingga gurulah yang belajar dari muridnya. Nah, mungkin saya akan menanggapi yang dari akhir dulu ya, dari Pak Gideon. Menarik sekali ya antara hubungan filsafat dan agama dalam tanda kutip ya, tanda kutip ya. Saya ambil contoh yang ini aja, yang kecil aja, yang kecil. Saya bandingkan antara knowledge and belief. Ya. Bagaimana saya membedakan pengetahuan dan keyakinan. Nah, kalau knowledge itu saya dengan Bu Endang itu setuju bahwa itu benar. Ya. Kalau knowledge ya. Dan itu kenapa kita meyakini itu benar? Karena sudah melalui pembuktian secara metode ilmiah. Ya. Cara-caranya jelas kita bisa lihat ya. Siapa penemunya, siapa yang melakukannya, siapa yang dan pembuktiannya bisa kita lihat dengan mata. Contoh katakanlah dalam hal yang berhubungan dengan sains tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Nur, kemudian ada juga Mbak yang dari NTB, siapa tadi yang dari NTB, lupa saya. Mbak Orbit ya? Orbit dari NTB atau dari mana itu yang Sumatera? Saya mencoba menghafal ya. Jadi kalau yang dari NTB itu Mbak Nur berarti ya? Dari Jambi saya Pak. Oh kebalik ya. Mohon maaf. Jadi saya kira Mbak Nur yang dari Jambi. Sampai mana tadi ya? Jadi itu knowledge itu antara saya dengan Bu Endang dengan Mbak Nur Septia itu sepakat diterima oleh komunitas. Ya, itu knowledge. Kalau belief ya, pengetahuan berhubungan dengan gaib dan mistis dan apapun antara saya dengan Pak Gideon berbeda. Bahkan agama pun berbeda. Ya. Keyakinan saya dengan Pak Gideon, keyakinan saya dengan Mbak Ilvi, keyakinan saya dengan Mbak Esther, dengan Bu Sulistiani tentang objek-objek ketuhanan atau objek kebenaran itu berbeda. Sehingga tidak bisa itu kita paksakan berkembang satu sama lain. Nggak boleh saya paksakan Pak Gideon menerima pembenaran dari saya bahwa harus begini loh. Bahkan satu agama saja, misalkan Bu Endang dengan saya meyakini sesuatu ini dilarang, tetapi Bu Endang menerimanya, itu bisa terjadi. Nah, sehingga mengapa sains itu mengeluarkan apa yang berhubungan dengan itu. Nah, jadi sangat berbahaya ketika hal-hal itu dimasukkan dalam ranah perkembangan ilmu pengetahuan. Memang tidak ada yang pasti dalam ilmu pengetahuan. Bahkan mathematics yang dibilang ilmu pasti, IPA yang dibilang ilmu pasti itu banyak salahnya. Ya, makanya kenapa kita belajar filsafat? Biar tahu bahwa matematik itu banyak salahnya. Makanya berkembang seiring zaman. Contoh ini, saya kasih contoh. Teorema de Fermat. Ya. Itu
puas pada zaman itu ketika Anda memasukkan sebuah bilangan prima terbukti sahih bahwa itu adalah bilangan prima menggunakan teori de Fermat itu. Tetapi ketika hampir beberapa puluh tahun ya, di dekade 1950-an 40-an ada seorang orang bangsaan Amerika yang mengambil satu angka, dimasukkanlah ke teorema itu, gagal. Teorema itu gagal. Bahwa itu bukan bilangan prima. Artinya apa? Rumus itu salah, teorema itu salah. Padahal itu sudah diterima oleh berpuluh-puluhan tahun. Ya, yang mana kita yakini bahwa itu benar. Ya, jadi keyakinan dan knowledge itu memang perlu kita belief itu knowledge, pengetahuan, tapi subjektif. Makanya subjective knowledge. Ya, subjective knowledge itu pengetahuan yang kita dapat dari pengalaman antara saya dan Pak Gideon berbeda terkait belief itu. Ya. Nah itu. Nah ini menarik ya. Sebenarnya banyak yang bisa saya bahas ya. Hanya saja saya akan membatasi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Tapi nanti bisa dieksplor ya Pak Gideon dan teman-teman yang lain. Nah ini saya bukan orang filsafat. Saya tidak mempelajari khusus tentang filsafat. S1 bukan filsafat, S2 bukan filsafat, S3 juga bukan filsafat, tetapi memang kita belajar itu dari S1, S2, S3. Kenapa? Makanya tadi ada pertanyaan, kenapa sih kita belajar filsafat gitu ya? Meskipun tadi pada ranah aplikasinya dalam keprofesionalan kita di sekolah gitu ya. Nah, itu dari belakang ya. Kemudian gini, saya ambil dari belakang lagi ke Pak Claudian lagi. Mengapa harus Yunani ya? Asal muasal tadi. Tadi sudah dijelaskan dengan lengkap Mbak Nur Septia menggunakan jurnal mereka. Kemudian Mbak Orbi tadi membaca. Boleh Bapak Ibu kalau Anda ditanya oleh audiens, kemudian Anda searching, kemudian dibukakan sumber itu, tidak dilarang. Ya. Malah justru meyakinkan kita, ini loh ada bukti bahwa saya berpendapat berdasarkan apa yang saya baca dari jurnal ini. Nggak apa-apa di searching, kemudian di share screen lagi, ini loh yang apa itu ilmu filsafat, apa itu filsafat itu banyak di internet ya. Ada ilmu filsafat, filsafat ilmu perbedaannya apa itu ada di internet. Silahkan Anda buka, kemudian ditampilkan. Nah, lanjut ke pertanyaannya Pak Gideon tadi, mengapa harus Yunani? Pertanyaan ini saya analogikan begini, Mbak. Karena sudah dijawab sebenarnya sama Mbak Nur ya. Analoginya begini. Mengapa Ki Hajar Dewantoro itu terkenalnya hanya di Indonesia? Padahal dia punya kata-kata semboyan yang sangat mengena di di kita di Indonesia. Tapi tidak terdengar oleh orang lain. Nah, itu orang filsafat juga menurut saya Ki Hajar Dewantoro. Mengapa demikian? Itu PR kita. Mengapa? Kira-kira. Pertanyaannya lagi gini. Ini saya ambil pertanyaan-pertanyaan dulu, biar nanti Ibu Bapak ngambil kesimpulan. Contoh, apa tidak kurang kita itu belajar tentang metode Ameng yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro untuk mengajarkan anak mereka. Guru di belakang, ya kan? Kemudian siswa. Nah, itu kan metode-metode pembelajaran. Mengapa kita belajar tentang kooperatif dari luar negeri? Kenapa kita belajar PMRI dari luar negeri, ya, realistic mathematics education, dan segala macam yang berbau-bau teori barat? Itu PR dan kritik pada kita sendiri. Kenapa itu? Dan itu ada jawabannya. Dan kesalahannya itu ada pada kita. Ya. Sama dengan yang tadi, kenapa kok perkembangan ilmu itu di Yunani lebih cepat? Kenapa tidak di Arab? Kenapa tidak di di yang lain, di Babilonia, Mesir dan segala macam? Ya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan saya tadi sudah membimbing atau belum, saya kurang tahu. Hanya saja begini, mereka itu bagaimana knowledge itu di-sharing. Ya. Jadi pengetahuan itu dibagikan. Ya. Kemudian dipublikasikan, ya toh? Dipublikasikan. Biar orang semua tahu.
Makanya sekarang itu gencar Bapak Ibu, apapun itu dipublikasikan ya. Bahkan penelitian apapun juga dipublikasikan. Jadi sebuah riset, ide, kalau nggak dipublikasikan itu sampah. Contoh, Pak Gideon punya ide cemerlang, tidak disampaikan di grup ini, di forum ini. Itu menurut saya idenya jadi misalkan hanya untuk diri sendiri, itu jadi sampah. Karena selepas Pak Gideon tidak ada, sudah tidak ada yang menggunakan. Sama seperti teori-teori yang kita dapat. Sama di luar yang Yunani itu. Ya, yang mana mereka lebih bagaimana mengemas itu, cara-cara berpikir, dan mereka memiliki istilahnya, intinya Bapak Ibu, mungkin kita akan bertanya, gimana cara mereka berpublikasi? Mereka kan tidak ada jurnal gitu kan. Jangan berpikir begitu. Zaman kuno ya publikasinya bagaimana? Mereka kan punya cara sendiri, ya kan? Ya kan? Nah, nggak mungkin mereka nggak mempublikasi. Kok Anda bisa ketemu tulisannya Plato, definisi filsafat itu apa? Ya toh? Dia kan udah mendefinisikan filsafat itu apa? Karena dia udah mempublikasikan loh. Pendapat saya seperti ini nih. Bahkan dianggap orang gila. Siapa itu? Pitagoras. Bahwa rumus Pitagoras itu seperti ini. Ya. Oh, ini orang sesat dan segala macam. Artinya itu dia mempublikasikan dan gencar gitu loh. Nah, jadi idenya bisa ditangkap bahwa mempublikasikan pengetahuan itu adalah sebuah keharusan. Penelitian atau ide cemerlang atau apapun itu kalau nggak dipublikasikan, kalau saya bilang itu namanya tidak berdaya guna, atau kalau saya bilang tadi sampah ya, mohon maaf. Nah, begitu juga nanti Bapak Ibu kalau membuat tesis, membuat penelitian, PTK kalau di ranah praktek sekolah, kalau nggak dipublikasikan, ya namanya sampah. Begitu juga dengan dosen. Dosen itu sekarang nggak boleh hanya meneliti doang, harus dipublikasikan. Ya. Jadi kalau nggak dipublikasikan ya gunanya apa penelitian itu? Dibaca oleh siapa? Padahal penelitian itu digunakan oleh pemegang kebijakan, ya kan? Oh, ini loh yang benar. Nah, itu jawaban saya. Mungkin sebelum direspon, saya akan menuntaskan dulu ya. Bila mau merespon, silakan dicatat dulu. Oh Pak, enggak benar seperti ini, silakan ya. Biar saya nggak lupa. Ini mumpung saya ingat. Nah, tadi ada menarik terkait Bu Endang terkait profesi kita. Tadi sudah dicontohkan dan bagus sekali dan saya menghargai itu, mengapresiasi. Hanya saya ingin menambahkan saja. Ini, Mbak, Bu. Nah, ada yang mendefinisikan filsafat tadi di kelompok 1 itu cara berpikir. Bagaimana kita menghargai cara berpikir yang berbeda, yang menurut kita, ya, menurut kita itu kok berbeda, kok kayak nggak kayak saya ya. Padahal saya itu yakin itu benar. Kok dia berpendapat seperti itu? Ya, itu artinya apa? Semakin Anda belajar bagaimana cara berpikir seseorang, ya, cara berpikir pendapat masing-masing orang, itu semakin Anda wise, semakin bijaksana Anda dalam mengambil keputusan dan kebijakan seperti yang dikritik oleh Pak Gideon terhadap pemegang kebijakan tadi. Nah, kemudian dalam profesi kita juga seperti itu. Ada teman seprofesi yang berpendapat, ya tidak langsung kita melakukan istilahnya pengkatan ide. Jadi ada ide orang, misalkan dia lebih muda dari kita, lebih junior, itu di-cut aja itu karena masih muda dan segala macam. Nah, itu berarti belum bijaksana, belum bagaimana kita mempelajari sesuatu cara berpikir orang. Kemudian kenapa kok saya kaitkan ini? Karena kita itu nanti akan belajar tentang cara berpikir orang-orang terdahulu. Bagaimana idealisme, ya kan?
banyak hal yang nanti kita akan pelajari ya, cara-cara berpikir tentang filsafat itu. Nah, yang agak nyata ya, ini saya ambil dari materi IPA atau matematika ke praktek kita ya. Misal gini, Bu Endang dan teman-teman. Selama ini itu kita meyakini bahwa matematik apa? Kalau Mbak Nur menganggap matematik itu apa? Contoh, ini contohnya dalam kasus matematika ya. Untuk kita kenapa belajar filsafat? Nah, ini saya kasih contoh IPA atau matematika lah. Matematika misalkan saya tanya, Mbak Nur, matematika itu menurut Mbak Nur Anda yakini seperti apa? Menurut saya, matematika itu adalah ilmu pasti yang kebenarannya itu bisa dicari dan secara nyata. Misalnya Oke. 1+1 jawabannya 2. Oke, terima kasih. Saya keep ya, saya simpan. Sebelum ke yang lain, sebelum saya ini apa? Mungkin yang lain matematik itu apa? Mungkin Bu Endang sendiri coba. Bu Endang, kira-kira matematik menurut Bu Endang yang Ibu yakini seperti apa? Ya, mungkin hampir sama ya Pak dengan Mbak Septi tadi. Jadi matematika itu kan apa ya, ilmu pasti sih, karena memang yang saya yakini sampai sekarang ya, kalau saya tidak baca teori nih, kalau menurut pemahaman saya matematika memang itu ilmu pasti, karena kalau kita menghitung ya udah pasti itu jawabannya. Apalagi kalau rumus-rumusnya itu kan memang udah dibuktikan ya. Jadi kalau ketika kita mau menghitung luas lingkaran ya pakai rumus itu ya sudah pasti jawabannya itu. Sampai sekarang pemahaman saya seperti itu Pak. Baik. Terima kasih, Bu Endang. Nah, saya yakin teman-teman setuju itu ya, Bu Sulistiani. Bu Sulistiani yang mana orangnya? Boleh dibukakan videonya dulu, biar cepat mengenal ya. Ini Mbak Mita tadi bertanya dan memberikan jawaban yang bagus. Biar Mbak Sulis, mohon maaf ini Mbak atau Mas? Oke, mungkin Mbak Sulis, Pak. ya mungkin lagi apa gitu ya. Oke, oke mungkin satu lagi deh Mbak Mita, coba Mbak Mita, Mbak atau Bu ya, Bu Mita coba. Kalau Bu Mita menganggap matematika seperti apa? Mbak Mita, Pak. Ya monggo nggih. Matematika itu menurut saya memang benar kata Bu Endang dan Mbak Nur, bahwasanya matematika itu ilmu pasti. Walaupun kita cari jalannya berbeda, kita menghitungnya dengan rumus berbeda, banyak jalan untuk mendapatkan jawaban yang sama. Jadi matematika itu adalah ilmu pasti, walaupun jalannya berbeda, tapi akhirnya sama, Pak. Kalau memang benar jalannya, caranya benar gitu. Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi ini Pak Gideon, Bu Endang, Bu Mita, Mbak Nur dan teman-teman Mbak Mita, apa yang Anda yakini pasti Anda praktekkan di kelas. Apa yang Anda yakini pasti Anda berusaha untuk melakukan. Anda meyakini bahwa sholat 5 waktu wajib dan harus saya lakukan, itu harus berusaha dilakukan. Apa yang Anda yakini itu menuntun Anda untuk praktek di lapangan. Apa yang Anda yakini tentang matematika pasti akan Anda praktekkan di kelas. Dan apa yang Anda yakini itu berhubungan dengan filsafat matematik. Filsafat mengapa ilmu, bagaimana itu matematik, bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara mengajar yang baik, itu berhubungan dengan filsafat nantinya. Nah, saya ambil begini. Contoh, ketika Anda membuat perumpamaan tadi, yang mana 2 tambah 2 sama dengan 4, sehingga Anda menyimpulkan itu adalah ilmu pasti. Kenapa kok geografi itu enggak Ibu sebut ilmu pasti? Jelas Indonesia ibu kotanya Jakarta, ya. Argentina ibu kotanya apa, ya kan? Pasti toh. Nah, jadi Ibu mau ngambil contoh yang mana contoh yang Ibu sebutkan itu memang pasti 2 tambah 2 adalah 4. Tapi tidak semuanya matematika itu hanya itu, gitu loh. Begitu juga dengan geografi tadi yang saya ambil. Nah, sehingga ilmu pasti itu tidak menghendaki jawaban yang berbeda.
Nah, padahal matematika itu yang esensi matematika itu adalah bagaimana cara berpikir itu sendiri. Nah, cara berpikir itu sendiri. Kemudian ada yang bilang matematika itu adalah sebuah aktivitas. Aktivitas manusia itu adalah matematika itu sendiri. Ya. Nah, ini bahasa filsafat loh. Ini yang menyatakan adalah orang Belanda. Namanya siapa lupa saya. Jadi matematika itu aktivitas manusia. Aktivitas manusia. Nah, contoh gini, kenapa saya bilang itu tidak pasti matematika? Kebetulan disertasi saya itu tentang filsafat matematika ya. Nah, jadi saya mengklaim bahwa matematika itu bukan ilmu pasti. IPA bukan ilmu pasti. Makanya tadi ada yang menyampaikan Pak Gideon itu, kita sudah membahas bahwa ilmu tidak ada yang pasti. Kenapa orang mengkelompokkan itu pasti? Untuk kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial. Hanya untuk mengklasifikasikan, oh ini ilmu sosial, ini ilmu pasti. Itu untuk tujuan manusia. Contoh untuk SNPTN, oh ini untuk penjurusan ilmu pasti, ya kan? Kemudian ini untuk ini itu untuk kebutuhan ini aja. Tetapi tidak ada yang pasti, ilmu pasti. Nggak ada. Matematika udah saya contohkan tadi. Teori de Fermat salah. Banyak, hampir ribuan teorema-teorema. Kalau Anda seorang matematikawan, misalkan Anda S1, S2, S3 orang matematika, Anda akan disertasi tentang matematika, Anda akan menggagalkan teorema-teorema yang sudah dipublish di jurnal-jurnal itu. Semua bahkan saling kritik. Teorema ini salah, inilah teorema yang benar. Terus begitu. Karena kita di luar daerah itu, termasuk saya, ya, termasuk saya kan saya sebenarnya bukan matematikawan. Kalau matematikawan orang murni kan jelas tahu, dia akan melihat, oh ini kontradiksi dengan ini. Nah, contoh gini, contoh sederhana untuk anak SD. Ibu bapak tahu keliling lingkaran? Apakah itu pasti 22/7 itu? Ya toh? Apakah pasti? Tidak. Kalau Anda mencari luas itu, apakah pasti yang didapat itu? Tidak. Semua pendekatan semua. Nggak ada yang pasti itu. Misalkan Anda mencari luas di lapangan, apakah pasti itu jawabannya benar? Tidak. Nah, itu apa namanya? Secara ini ya, secara konkret begitu ya. Ini berkaitan dengan filsafat ya. Artinya kemudian ada yang meyakini matematika itu adalah rumus. Ya berarti cara ngajarnya bagaimana anak memakai rumus itu. Padahal rumus itu adalah tool, alat ya untuk menjembatani bagaimana penyelesaiannya lebih cepat. Sebenarnya belajar matematika itu tidak hanya itu. Cara berpikirnya itu loh yang penting. Nah, itu. Jadi ketika mengajarkan itu bukan langsung cara cepatnya, tetapi mengapa. Makanya tadi ada bahasan tentang bagaimana cara berpikir itu, mengapa, bagaimana. Ya. Jadi hot sekarang ya, Anda itu kan sekarang diminta, kalau Anda PPG itu sekarang saya kebetulan ngajar PPG itu bagaimana melatih guru baik ngajarnya, mendesainnya, RPS-nya itu berorientasi pada HOTS. Ya. HOTS itu gampang kalau misalkan Anda tadi 5 tambah 5 berapa Bapak Ibu misalkan. Bapak Ibu. Anak-anak. Ya jawabannya gampang, anak-anak 10 gitu ya, padahal yang lain cuma menggaungkan ya. Gitu ya, menggaungkan suara temennya ya. Kita udah hatinya itu, waduh anakku iso kabeh. Padahal yang jawab cuma 1-2, yang lainnya cuma menggaungkan tadi. Kenapa nggak pertanyaannya diubah? Ayo Pak Mas Gideon, 5 tambah 5 itu bagaimana cara mencarinya? Itu pertanyaan berbeda, orientasinya jawabannya sama, tetapi cara mendapatkannya berbeda. Nah, itulah yang sebenarnya esensi matematika itu. Ini mohon maaf saya ke matematik karena saya lebih banyak mendalami ilmu itu. Nah, saya ingin mencontohkan itu ya, bagaimana kita belajar filsafat itu
kita akan mengerti hakikat ilmu itu sendiri. Ya, contoh ilmu tentang matematika barusan saya kasih contoh. Ya. Kemudian ilmu tentang belajar yang baik itu bagaimana? Itu ada sendiri hakikatnya, makanya ibu bapak nanti akan belajar tentang teori belajar dan segala macam. Ya, mengapa kok kita itu harus memanusiakan manusia? Contoh misalkan kalau ada ada anak yang salah, misalkan ketika saya tanya, Mas Claudion, misalkan 5 tambah 5 berapa, kemudian dia jawab salah, itu jangan sampai langsung Anda pindahkan ke orang lain dulu. Tanya, mengapa kamu menjawabnya seperti itu, ya kan? Nah, artinya memanusiakan manusia. Itu belajar ya dari filsafat juga. Nah, ya kemudian ketika Anda gambar, misalkan saya kasih contoh seperti ini ya. Mohon maaf, ini lagi-lagi matematika karena saya mendalami ilmu ini ya. Nah, contoh misalkan ini belajar filsafat memanusiakan manusia. Anggaplah bagus gambarnya ya, Mbak Mita ya. Nah, mohon maaf ini saya tanya Mbak Mita, ini bangun apa Mbak Mita? Segitiga sama sisi, Pak. Oke, sekarang si Paijo ini adalah siswa ya. Siswa ini menjawab ini sama kaki. Nah, kemudian Mbak Mita apa responnya ketika anak menjawab itu sama kaki? Saya tanya, kenapa kamu bisa menyimpulkan ini bahwasanya segitiga sama kaki? Gitu, Pak. Nah, kira-kira jawabannya benar apa salah? Kalau dari nilai 0 sampai 10 nilainya berapa? 5 mungkin, Pak. 5. Kalau Bu Endang, anaknya menjawab ini itu segitiga sama kaki. Dari 0 sampai 10, Ibu jawab berapa? Ibu nilai berapa? Segitiga sama kaki. Saya nilainya 8, Pak. 8. Oke. Ya. Gini Bapak Ibu, apa sih segitiga sama kaki? Ya, hakikatnya itu apa sih segitiga sama kaki? Pokoknya kalau kakinya sama itu namanya sama kaki. Ya, itu sama kaki. Nah, kalau Ibu ngasih nilai 8, ngasih nilai 5 itu tidak memberikan orang berpikirnya kok berpikir berbeda itu pasti salah ya itu. Nah, itu tidak memanusiakan manusia. Mohon maaf ya, bukan berarti Bu Mita dan Bu Endang tidak memanusiakan manusia. Hanya contoh saja. Loh, kan yang tepat sama sisi. Iya, ini sama sisi. Tapi ketika anak menjawab ini sama kaki, nggak salah. Tetapi kalau salah ketika anak menjawab ini adalah sama sisi. Bentar, ini mohon maaf gambarnya agak jelek. Nah, kalau anak menjawab sama kaki, bolehlah ya kita menganggap kita benarkan. Jadi tidak semua sama kaki itu sama sisi. Tapi sama sisi pasti sama kaki. Jadi ketika Ibu Adam yang menjawab itu ya, ketika bertanya di kelas gitu ya, nah ini apa gambarnya? Kenapa? Makanya seperti Ibu Mita bagus, ditanya dulu mengapa kok Anda menjawabnya begitu. Nah itu kan kakinya sama Bu. Artinya apa? Ketika menjawab itu jangan langsung dides. Wah salah ini, berarti saya pindah ke orang lain. Itu namanya tidak memanusiakan manusia. Itulah contoh praktek kecil aja lah ya terkait itu. Ya. Nah itu Bapak Ibu ya terkait memanusiakan manusia, bagaimana melihat hakikat ilmu, ya hakikat ilmu sendiri, kemudian bagaimana membentuk kita itu lebih bijaksana, cara berpikir orang berbeda-beda, kita hargai, ya meskipun salah kita ini dulu istilahnya kita cerna dulu maksudnya apa sih, kok bisa beda dengan yang seharusnya, mungkin dia punya cara pikir yang berbeda, ya kan? Misalkan Pak Gideon tadi, cara berpikirnya berbeda, begini.
harus kita resapi dulu maksudnya gimana. 4 Oke, menit lah. karena udah habis waktunya ya, tinggal 4 menit lagi. Mungkin ingin membiasakan di akhir itu pengen refleksi. Coba Mbak Amalia. Mbak Amalia rumahnya mana Mbak Amalia? Bojonegoro, Pak. Nah, ambillah 1 kata, 2 kata, apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang Anda ingat, 1 kata, 2 kata aja. Nggak perlu dijelasin. Oh, yang kita pelajari hari ini yaitu tentang filsafat ilmu, terus perbedaan ilmu filsafat, dan filsafat ilmu. Oke, pokoknya tentang filsafat gitu ya. Oke.